Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli syaddid lisani wahdi qalbi wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma inni a'udzu bika minal ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa wa du'ain la yustajabu laha. Amma ba'du. Fatahiyati wa ihtirami, penghormatan kami dari lubuk hati kami yang paling dalam kepada para sesepuh, kepada para kiai, kepada para ustadz, kepada para muallim, dan juga kepada aparatur pemerintah yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami kepada antum-antum sekalian. Dan juga kepada seluruh jamaah, baik dari bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi, yang mana kita berkumpul pada saat hari ini, pada detik ini dengan satu tujuan, dengan satu niat, yaitu menteladani akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menakdirkan kita, yang telah menggiring hati kita, yang telah menggerakkan anggota badan kita, sehingga kita bisa bersama-sama pada malam hari ini berkumpul dengan satu niat, dengan satu tujuan, mendapatkan kecintaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali yang ingin membuktikan rasa kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Banyak sekali sahabat-sahabat Nabi, baik dari sahabat prianya ataupun sahabat wanitanya, yang selalu ingin ada di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka, para sahabat-sahabat Nabi, mencurahkan dengan hartanya, mencurahkan dengan pikirannya, mencurahkan dengan tenaganya, sehingga mereka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam digolongkan menjadi orang-orang yang dicintai oleh Nabi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan dengan kita berkumpul, dengan kita menyiapkan, dengan kita ingin belajar akhlaknya Nabi Muhammad, tidaklah kita bubar daripada majlis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, memberikan kita hajat-hajat yang belum dikabulkan oleh Allah, memberikan kita rasa cinta sehingga kita bisa memupuk rasa cinta itu di dalam hati, sehingga bisa menjadi akhlak, sehingga bisa menjadi sauri tauladan, sehingga bisa menjadi satu metode kita untuk selalu menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ashabi Rasulillah, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang bidangnya dalam ilmu, seperti Sayyidina Abdullah bin Abbas wa Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Beliau adalah sahabat yang menggembirakan hati Nabi Muhammad dengan ilmunya.
Ada sahabat-sahabat Nabi Muhammad yang menggembirakan Nabi dengan lantunan syairnya, seperti Sayyidina Hasan bin Sabit dan sahabat-sahabat yang tidak bisa kami sebutkan namanya, tapi mereka menghibur Nabi sehingga Nabi mencintai dia. Ada sahabat-sahabat yang berkhidmat, membantu dengan mensukseskannya acara berdakwah dan macam-macam daripada sahabat-sahabat sehingga memiliki kecintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita berkumpul di tempat ini dengan satu tujuan, tapi dengan berbagai macam pekerjaan. Ada yang pekerjaan kita sebagai guru, ada yang pekerjaan kita sebagai ibu rumah tangga, dan macam-macam pekerjaan itu kita jadikan wasilah mendapatkan kecintaannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada satu sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Kalau kita ingin meneladani para sahabat, kalau kita ingin meneladani ulama-ulama kita wajibnya sebagai umat akhir zaman kita mempelajari dari guru-guru kita. Kita belajar daripada ustadz-ustadz kita belajar daripada sesepuh-sesepuh kita, sehingga dari sesepuh-sesepuh kita itu mengajarkan kebaikan kepada kita, mengajarkan sauri tauladan, sehingga kita bisa mengikuti mereka, yang mana mereka itu mengikuti gurunya dan gurunya yang mengikuti guru-gurunya, sehingga bersambung sanadnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ini adalah kemurnian ilmu. Ini adalah cara metode supaya kita bisa tahu bagaimana wajahnya Nabi Muhammad. Bapak, Ibu, kalau kita ingin mengetahui bagaimana indahnya Nabi Muhammad, ya, zaman Nabi Muhammad dulu nggak ada yang namanya kamera, nggak ada yang namanya media zaman sekarang seperti zaman sekarang ini. Tapi para ulama-ulama itu mensifati wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Syama'ilur Rasul, di situ disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila tersenyum, itu senyumannya lebih indah daripada bulan purnama. Itu senyumannya lebih bisa menenangkan hati walaupun dalam keadaan susah, walaupun kita sedang ditimpa musibah. Akan tetapi kalau kita ingat sama Nabi Muhammad, yang namanya musibah insya Allah, Allah pasti kasih jalan keluarnya. Sahabat Nabi tatkala berjalan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika waktu malam, dulu nggak ada listrik, dulu pencahayaan itu adanya mungkin dari api atau petromak, ya, zaman dulu belum ada listrik. Tapi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan dengan sahabatnya, ketika itu sahabatnya mengucapkan satu kata indah. Ya. Sahabatnya berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku melihat kepada bulan, aku melihat indahnya bulan, lalu aku melihat kepadamu, sesungguhnya wajahmu itu lebih indah daripada bulan purnama. Sallu ala Nabi Muhammad." Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, kalau kita ingin menjadi pribadi yang unggul dalam artian unggul dalam materi kita, unggul di dalam harta kita, unggul di dalam karir kita, maka mudah-mudahan dengan kita mengedepankan syariat, kita bisa menjadi unggul di hadapan Allah. Buat apa kita unggul di mata manusia? Buat apa kita unggul di mata makhluk? Kita harus menjadi unggul di mata Khalik, unggul di mata Gusti Allah, sehingga yang mana sebelum kita minta, Allah udah ngasih. Sebelum kita memiliki kebutuhan, Allah Subhanahu wa ta'ala udah mencukupi kebutuhan kita, baik itu dari kebutuhan dapurnya ataupun kebutuhan rumah tangganya, dan banyak sekali kebutuhan. Sebelum kita minta, Allah pasti memberikan, karena innallaha yustajabu du'a. Allah Subhanahu wa ta'ala adalah zat yang mana mengkabulkan setiap keinginan hambanya. Tapi yang selalu kita pikirkan yang baik menurut kita, belum yang bukan yang baik menurut Allah. Maka dari itu bisa jadi Allah tidak mengabulkan hajat kita karena kita lebih mementingkan dunia kita, dan kita menganggap bahwa kebutuhan kita itu kita yang menurut kita baik, tapi kita tidak memikirkan bahwa itu adalah yang menurut Allah lebih baik.
Maka dari itu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ya, selain kita meladani akhlaknya Nabi Muhammad, menjadi unggul dengan akhlaknya Nabi Muhammad, kita juga harus tahu kita ini memiliki waktu 24 jam satu hari. Coba kita tafakur pada malam hari ini. Kita dipikirkan dari bangun tidur sampai nanti mau tidur lagi, lebih banyak maksiat kita apa banyak taatnya kita? Lebih banyak maksiat kita beribadah ataupun kita menentang kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dari HP kita, lebih banyak maksiatnya, lebih banyak yang membuat mudarat kepada kita. Maka dari itu, ketika kita menentang Allah, jangan salahkan Allah tidak memberikan sesuatu kepada kita. Dari 24 jam, berapa waktu yang kita gunakan untuk Nabi Muhammad? Ada yang di sini salawat 1000 kali, 10.000 kali, 3.000 kali. Ya, ulama-ulama itu kalau ingin cinta, mendapatkan kecintaan Nabi Muhammad, mereka fa'akfir salat alaiya, memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi dalam keadaan tidak sibuknya dia salawat, dalam perjalanannya dia salawat, sehingga waktunya itu berkah. Jangan salahkan ketika kita menyangka, ya Allah, kok waktu cepat pisan, tiba-tiba udah malam, tiba-tiba udah jam 11, tiba-tiba udah lewat, perasaan tadi masih pagi aja. Jangan salahkan kalau keberkahan waktu dari cabut sama Allah, karena kita gunakan waktunya lebih banyak menentang kepada Allah daripada berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka bagi orang yang tidak melihatku nanti ketika hari kiamat. Kalau kita, Bapak Ibu, di dunianya aja gak mau berusaha untuk berjumpa dengan Nabi, baik dalam mimpi kita, baik dalam keseharian kita, baik dengan penerapan akhlaknya Nabi Muhammad, bagaimana nanti kita akan berkumpul dengan Nabi Muhammad? Ini yang jadi PR, ini yang jadi pertanyaan. Kita mau berjumpa Nabi tapi gak mau ngikutin akhlaknya Nabi. Kita mau berjumpa dengan Nabi tapi mau salawat sama Nabi Muhammad. Ya, ibarat mau hadiahnya aja tapi nggak mau ikut perlombaannya. Kita mau hadiahnya aja tanpa mau ikut seleksinya. Sehingga dari situ kita bisa simpulkan bahwa kita ini adalah sesuatu hamba yang banyak kekurangannya. Kita banyak kurangnya sama Nabi Muhammad, kita banyak nentangnya sama Allah. Kita sadar, dan mudah-mudahan ketika kita sadar, kita bisa kembali lagi. Kita kembali lagi ke jalannya Nabi Muhammad, ke ajaran syariat-syariatnya Nabi Muhammad, sehingga anak-anak kita, pemuda-pemudi yang ada di Villa Intan ini, bapak-bapak ibunya mendukung semuanya untuk tersiratnya ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wailun liman lam yarani yaumal qiyamah, sebagian ulama hadis mensyarahkan bahwa ketika kita mendapatkan satu kenikmatan, tetangga kita melihat, dan tetangga kita sedang mendapatkan musibah, hatinya sedih ya? Sedih. Ketika dia sedang sakit, tetangganya sedang senang. Ya Allah, ini kenapa kita nggak dipakai rizki? Kita masih mengkenen baik, berat bahasa Cirebonnya gitu. Tapi ketika nanti di hari kiamat, orang-orang kafir membayangkan kesedihan itu ketika melihat seluruh para nabi Muhammad SAW berkumpul dengan para umatnya. Bayangkan sakitnya kayak apa? Sedih, mereka udah disiksa sama Allah, terus melihat kita sedang dalam keadaan senang. Sedihnya seperti apa? Maka dari itu alhamdulillah kita memiliki ajaran yang diajarkan oleh orang tua kita, ajaran yang diajarkan oleh guru-guru kita, sehingga isnadnya nyambung sama Nabi Muhammad, nyambung kepada sanad-sanadnya para sahabat, nyambung kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, malaikat Jibril alaihissalam ketika datang ke Gua Hira, malaikat Jibril itu meluk Nabi. Ketika diperintahkan oleh malaikat Jibril, "Iqra ya Muhammad", bacalah wahai Muhammad. Dalam kitab dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaghi dalam kitabnya Al-Ibris, dikatakan di situ bahwa ketika malaikat Jibril memeluk kepada Nabi Muhammad, tujuan yang pertama adalah ingin mendapatkan keridhaan daripada Allah,
sehingga dalam ridhonya itu Allah tidak pernah murka lagi kepada malaikat Jibril. Bapak Ibu, malaikat Jibril ini malaikat nuroniyah yang bangsa cahaya, tidak memiliki nafsu, bisa dikatakan tidak akan bermaksiat kepada Allah. Yang ada malaikat hanya taat, tapi segitu butuhnya malaikat sama Nabi Muhammad. Lah kita, ya, maksiatnya banyakan maksiatnya sama taatnya, ya. Kita lebih berpegang teguh sama harta kita. Kita berpegang teguh sama apa yang kita miliki, ya. Segitu aja malaikat, ya. Kita harus mengambil ibrah, mengambil pelajaran bahwa malaikat Jibril saja ingin mendapatkan keridhaan Nabi Muhammad, sehingga Allah tidak akan murka lagi sama malaikat Jibril, sehingga Allah tidak akan memberikan satu kepedihan kepada malaikat Jibril. Nah, kita mudah-mudahan kita berkumpul di tempat ini dengan satu tujuan, dengan satu niat, ya, dengan satu niat karena kita ingin membahagiakan hati Nabi Muhammad SAW. Dan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dikatakan bahwa taruddu alayya a'mar ummati, akan dilampirkan kepadaku setiap amal-amal daripada umatku. Fa in kana khairan falyahmadillah. Ketika aku tahu bahwa hamba-hambaku, ataupun ketika aku tahu bahwa umat-umatku mereka semua menjalankan kebaikan, maka aku akan bersyukur ke hadapan Allah. Aku akan memuji Allah, karena yang menciptakan kita berbuat taat adalah Allah. Tapi akan tetapi ketika aku mengetahui bahwa umat-umatku melakukan kesalahan, maka aku akan ampunkan istighfar, memohon ampun kepada Allah untuk mengampuni seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, cintanya Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi cinta nemen sama kita, sama wong-wong Cirebon, sama seluruh umatnya Nabi Muhammad, cinta bisa Nabi Muhammad. Ya, mudah-mudahan dengan kita mengetahui kecintaannya Nabi Muhammad kepada kita, bisa menumbuhkan rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad, bisa menumbuhkan buah cinta kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga baik dalam keseharian kita, setiap detik kita hadirkan Nabi Muhammad dalam setiap perilaku kita akan bisa membayar. Kita tidak akan bisa membayar jasanya Nabi Muhammad. Kita tidak akan bisa hanya dengan berterima kasih, dengan hanya mengadakan acara maulid, tapi kita mengharap dengan acara ini Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat penyakit di desa-desa kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat kesulitan yang kita sedang timpa, angkat segala mara bahaya yang akan terjadi kepada kita, baik di tahun ini, tahun depan, hingga nanti kita dipanggil oleh Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita tahu memiliki salah sama Nabi, ya, ketika kita tahu memiliki salah, kita aja kalau ketemu sama guru kita punya salah, kita ini bakal ngumpet paling belakang, wedi sewati, takut dimarahin karena kita salah, ngaku salah. Nah, kalau ngaku salah itu benar gak? Benar, karena ketika dia mengakui kesalahannya, dia akan memperbaiki kesalahannya. Nah, coba kita bayangkan, kita berandai-andai ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdirkan kita sama-sama ngumpul di surga. Amin. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita di surga, Nabi SAW kumpul sama sahabatnya. Kita sedang berkhidmah sama Nabi, kita sedang membantu kepada Nabi, kita tuangin airnya Nabi, ya. Dan kali itu Nabi menanya, ya waladi ma akhbarukum, wahai anakku apa kabarmu, ya. Kita boleh berandai-andai seperti itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam hadis qudsinya, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku tergantung prasangka hambaku. Ketika hambaku merasa bahwa aku telah berbuat salah dan aku beristighfar kepada Allah dan aku mengharap diampuni, maka hamba tersebut akan diampuni oleh Allah. Maka hamba tersebut, apa dia menyangka kebaikan kepada Allah, maka Allah akan kabulkan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, maka dari itu kita nyangka baik sama Allah. Kita harus prasangka baik sama Allah dan prasangka baik sama manusia, ya. Bukan berarti manusia ini sedang membangun kerajaannya, sedang bergelimang harta, kita seuzon sama mereka, tidak. Tapi kita ambil sisi baiknya supaya kita bisa dijadikan qalbus salim, hati yang selalu menerima akan rezeki Allah yang berikan kepada kita, dan seluruh kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa disebutkan satu persatu kenikmatannya, yang mana Allah sayang sama kita. Ya Allah, mudah-mudahan tidaklah kita bubar daripada majlis ini kecuali Allah tanamkan di dalam hati kita, ditanamkan dalam anak-anak kita,
tanamkan dalam keluarga-keluarga kita rasa cinta kepada Nabi Muhammad, sehingga kecintaan itu bisa mengundang Nabi Muhammad SAW dalam rumah-rumah kita, dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita. Dan apabila ketika Nabi SAW sudah hadir dalam hati kita, mustahil kita sumpah sama perkara dunia, mustahil kita akan disibukkan dengan perkara yang fitnah, mustahil kita akan selalu dijauhkan daripada perkara-perkara baik. Mudah-mudahan dengan kita niat, dengan kita takzim kepada para ulama, kepada para kiai, kepada para habaib, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita, memberikan kita sauri tauladan sebagaimana sahabat-sahabat Nabi memetik hadis, memetik baik dari sifat Nabi, perkataannya Nabi, tingkah lakunya Nabi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan dalam hati kita, menerapkan dan mengaplikasikannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Rabbi majma'na hadha zaman marhumah. Ya Allah, perkumpulan ini mudah-mudahan menjadi perkumpulan yang kau ridhoi, perkumpulan yang kau banggakan di hadapan malaikatmu, perkumpulan yang disebut nama kita satu persatu di hadapannya Nabi Muhammad SAW. Tidaklah kami berkumpul kecuali kami memiliki hajat ya Allah. Kami memiliki kebutuhan anak-anak kami memiliki kebutuhan kami pribadi, baik dari kebutuhan sosial kami, kebutuhan dunia kami, sehingga kebutuhan akhirat kami. Tidaklah kami dibubarkan dalam majlis ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengabulkan satu persatu daripada hajat kami. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, kami minta maaf. Mudah-mudahan sedikit dari Al-Fakir bisa bermanfaat, khususnya untuk Al-Fakir sendiri dan umumnya untuk antum-antum yang ingin meneladani sifatnya Nabi Muhammad, menanamkan kecintaan untuk kepada Nabi Muhammad SAW.